Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dari eh, riset operasi D ingin menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat. Dan untuk kelompok satu sendiri, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada satu Suhermanto dengan NIM 2124 1010 3022 dan yang anggota kedua yaitu Agusta Ahmad Bintang Widigdo dengan NIM 2124 1010 3042 dan ada Hanan Amar dengan NIM 2124 3060 dan saya sendiri PI Romano dengan NIM 2124 3101. Oke, kita langsung saja ke pembahasan dari soalnya. Nah, dari permasalahan soalnya sendiri ini dikerjakan kembali dengan paper yang diberikan dengan memiliki banyak kekurangan, salah satunya tidak memperhatikan keseimbangan yang terjadi antara sel yang digunakan pada saat hasil dari metode Northwest dengan rumus M plus N min 1. Dan pada soalnya itu terdapat 5 warehouse dan 5 reseller. Dan setiap warehouse memiliki supply untuk menyuplai barang. Sedangkan setiap reseller memiliki permintaan barang yang berbeda-beda. Akan dicari biaya optimal dari permasalahan transport. Permasalahan ini akan diselesaikan dengan menggunakan metode least cost dan untuk menentukan tabel optimumnya dengan menggunakan stepping stone. Dan untuk penjelasan dari tugas yang telah diberikan yaitu diberikan oleh jurnal ini sebuah ada tabel tabel 1 dan 2 dari jurnalnya, ada warehouse dan capacity, ada reseller dan demandnya. Lalu di bawahnya itu ada sebuah nama dari warehouse-nya dan resellernya. Mungkin langsung ke bawah. Nah, oke, di sini kita sudah terlihat dari tabelnya. Dan untuk menentukan dari list cost-nya sendiri itu kita menentukan sel yang biaya terkecil yaitu dengan menentukan cost yang terkecil ya. Lalu dengan menyesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya, supply dan demand-nya, lalu pilih sel dengan biaya yang satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Lalu sesuaikan kembali kemudian mencari total biayanya. Untuk yang pertama ini kita menentukan cost yang paling terkecil dulu yaitu 500 di sini, yaitu permintaannya supply-nya 80 jadi dimasukkan aja 80. Lalu kita ke menentukan cost yang terkecil, mencari cost yang terkecil lalu ke atas yaitu ada 30 di sini karena kita mencari yang supply-nya 75 jadi kita masukkan 25 dan 20 jadi hasilnya 75. Yang XX ini kita kosongkan. Lalu kita mencari lagi nilai cost yang terkecil yaitu kita ke 640 ini karena supply-nya meminta 15 jadi kita masukkan aja 15. Lalu yang samping dan kanan kirinya kita kosongkan. Lalu kita mencari lagi cost yang terkecil yaitu 650 dan dimasukkan 25 dan 20 kan 20 25 kan supply-nya 45 jadi dimasukkan 20 dan 25-nya. Lalu kita kembali ke masukkan ke cost yang lagi jadi 45 ini ya di sini kan dari 600 ke 750 ini costnya. Jadi 135 ini supply-nya kita masukkan 10 sama ke kanan 80 dan 45 jadi 135 kayak gitu. Jadi yang bawah ini kalau ditotalkan untuk untuk mengetahui dari nilai cost 1400 ini kita memasukkan angka 20 karena untuk ke 130 ini kita tambahkan aja 25 tambah 45 tambah 25 tambah 15 hasilnya 130. Jadi 130 ini ditambahkan itu langsung hasilnya 20. Untuk penjelasan metode cost-nya ini seperti itu dan ini ada sebuah pengerjaan dari kelompok kami yang telah kami kerjakan di buku tulis kayak gini untuk hasilnya diubah ke tabelnya. Oke. Nah,
untuk penjelasan yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk jumlah dan supply-nya itu seimbang dan akan dilanjutkan kepada perhitungan metode least cost. Jadi urutan terkecilnya yaitu yang tadi dari sari madu ini 500, kemudian ada 500 lagi di di sini ada 500 lagi, terus ada 500, 500-nya ada 3, kemudian 550 ada 4, lalu 600-nya ada 2, 640-nya ada 3, dan 650-nya ada 4, 680 ada 3, kemudian ada 700, 750, 850, ada 850 ada 3, 1000 terus selanjutnya ada 1200, 1300, 1400 ada 3. Nah, di sini urutan biaya terkecil diurutkan dari kos terkecil hingga kos terbesar yang 1400 seperti ini. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh metode stepping stone oleh teman saya. Di sini kemudian selanjutnya untuk mengecek apakah hasil dari data ini optimal atau enggak, kita menggunakan stepping stone ini. Stepping stone ini kita gunakan supaya mengecek apakah ada hasil yang negatif atau enggak. Coba kita ke atas ke tabel yang tadi. Nah, jadi stepping stone ini merupakan sebuah nilai yang di dalam tabel ini yang X ini, yang seperti di kolom P1-4 yang 600 ini sebelahnya 25, itu merupakan si awalan dari stone. Nah, nanti dari 600 ini kita menuju bisa langsung ke bawah sini, atau bisa langsung ke 45, terus langsung ke atas ke 25, terus ke 600. Nah, kemudian kita lanjut ke P1 G5. P1 G5 bisa kita hitung dengan stepping stone ini ke sini, ke bawah, terus langsung ke belakang dulu, lalu balik. Jadi kurang lebih stepping stone gambarnya seperti ini. Nah, nanti seterusnya juga akan kayak gini, dari rasa madu ini yang P2G, P2G1, P2G2, ada P3G2, P3G4, P3G5, dan seterusnya itu akan menggunakan stepping stone kurang lebih sama seperti ini. Jadi si stepping stone ini untuk menemukan stepping stone kita nggak boleh berhenti di nilai X. Nah, semisal 20 ini, semisal X ini nggak boleh jalan ke X lagi, jadi harus yang bernilai gitu. Nah, jadi nanti X ini otomatis ke 25, ke atas, ke sini, balik lagi. Nah, itu baru bisa kita gunakan stepping stone-nya. Coba bisa ke. Nah, ini kemudian itu ada yang tadi sudah kita tahu stepping stone-nya, kita bisa hitung cost dari masing-masing tabel. Nah, misal ada tadi yang di bawah itu tabel bentar aja. Nah, ini tadi yang lanjutannya ya, P1, G4. Nanti di posnya ini kita hitung, terus semuanya kita hitung, nah kita cari apakah nilai di stepping stone ini ada yang minus. Nah, kebetulan di sini ada satu ya yang minus, di mana P4 dan G4
setelah kita hitung stepping stone-nya hasilnya minus. Yang selanjutnya itu jika menemukan angka yang pertama itu minus, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya menggunakan sama cara stepping stone selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu di bagian P4G4 ini kan terdapat sebuah nilai minus ya. Di sini nilai minus tersebut akan dilakukan karena ada nilai minus tersebut, maka akan dilakukan perhitungan ulang gitu dengan menggunakan nilai atau angka-angka yang tersedia di jalur yang telah dilewati nilai minus tadi. Jadi tadi pada tabelnya yang telah dilewati itu kan ada. Nah, untuk nilai minusnya itu yang dilewati tadi, nilai minusnya kan ada di P4G4 nih. Yang dilewati itu jalurnya itu ada di P2G4, P2G3, dan P4G3. Nah, di sini nilai minusnya yaitu berada pada P2G4 sama P4G3. Jadi dari nilai minus tersebut kita tentukan mana nilai minus terkecilnya. Maka nilai minus terkecilnya yaitu ada di P2G4 yaitu 10. Nah, untuk selanjutnya, jadi untuk perhitungannya itu seperti ini. Di P4G4 yang awalnya kosong itu kita tambahkan 10. Jadi di P4G4 itu nilainya bernilai 10. Lalu di P2G4 itu nilai 10 tadi itu di minus 10 lagi. Jadi nilainya itu kosong. Untuk P2G3 itu ada 45. 45 itu karena plus, maka kita tambahkan 10. Jadi sama dengan 55. Untuk P4G4 itu nilainya itu 20. 20 karena itu ditempati oleh minus, maka 20 itu dikurangi dengan 10. Jadi nilainya itu 10. Untuk tabel selanjutnya, maka tabel yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, nilai yang tadi udah diinputkan atau udah dirubah, tadi hasilnya itu seperti ini. Ini belum dirubah, maaf. Yang udah dirubah itu hasilnya seperti ini. Jadi untuk nilai P4G4 itu berubah menjadi 10, untuk P2G4 itu kosong atau X nilainya, untuk P2G3 itu jadi 55 dan P4G3 itu jadi 10. Setelah kita cek lagi, kita tentukan lagi ya metode yang tadi kita jalankan atau kita cek lagi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi kan udah dijelasin. Saya jelasin ulang untuk P1G1 itu kan jalannya searah arunjan. Jadi searah arunjan atau tidak searah arunjan itu tidak apa-apa, ke bawah atau ke atas ya. Jadi seperti ini. Untuk P1G4 kan nilainya X, maka kita bisa berjalan ke samping, kita sebutnya batu dan batu atau tanjakan. Untuk X-nya ini kita sebutnya jurang atau sungai, bisa begitu. Jadi kita bisa jalan ke 25 ke yang ada nilainya atau yang ada tanjakannya atau ada batunya. Jika kita jalan ke X itu tidak bisa ya, tidak boleh atau tidak diperbolehkan karena bakal ke jurang bakal mati gitu. Jadi kita cari yang ada tanjakannya atau ada batunya gitu. Misal kita jalan ke 25 atau kita bisa langsung jalan ke 10. Nah, untuk P1 G4 itu gitu. Nanti kita misal jalan ke 25. Nah, ini ke 25,
Lalu dari P1G3 lalu ditambah P4G3 lalu dikurangi P4G4. Nah, itu akan ditemukan hasil atau cost dari ini. Untuk selanjutnya itu caranya sama aja. Nah, jadi kita cari yang ada tanjakannya ini atau ada nilainya untuk menemukan nilai X-nya. Seperti yang ada pada tabel berikut ini. Jadi berikut adalah tampilan tabel iterasi kedua untuk melakukan pengecekan ulang apakah terdapat nilai yang kosong. Jadi P1G4 itu dapatnya itu dari P1G4 costnya jadi 600 dikurangi P1G3 yaitu 550 lalu ditambah kembali dengan P2G3 850 lalu dikurangi dengan P2G4. Jadi hasilnya itu ada 150. Untuk selanjutnya itu cara penghitungannya sama aja. Nah, berikutnya setelah dihitung semua, setelah dicek semua itu tidak ada nilai negatif, maka bisa ditemukan biaya pengirimannya dengan kita totalkan gitu. Jadi yang ada pada tabel ini atau nilai yang ada pada tabel ini, misal 20, itu kita kalikan dengan cost-nya. Jadi itu untuk totalnya itu seperti ini. Jadi 20 kali 550 lalu ditambah 30 kali 550 dan seterusnya. Dan didapatkan dengan jumlah atau total biayanya itu 252.850. Baik, sepertinya cukup gitu. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Mungkin itu untuk presentasi dari tugas yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.